Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan kaya dengan sumber daya alam yang melimpah. Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki landscape khas dan cagar biosfer dunia yang telah diakui oleh UNESCO. Taman Nasional Lore-Lindu dengan ekosistem unik menjadi rumah bagi flora, fauna, hulu daerah aliran sungai, serta masyarakat yang ramah dan bersahaja. Bagi masyarakat lokal, lahan merupakan sumber daya utama untuk kelangsungan hidup. Sayangnya, sumber daya alam yang melimpah belumlah terkelola dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Olehnya dibutuhkan strategi yang tepat untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara terencana dan berkelanjutan, sehingga tidak berefek buruk terhadap ekosistem taman nasional dan daerah aliran sungai yang ada. Menghadapi persoalan ini, Konsorsium Satu Peta merencanakan dan melaksanakan program yang disebut Participatory Land Use Planning atau PLUP. Perencanaan tata guna lahan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Melalui Forest Program 3, kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah federal Jerman yang dilaksanakan oleh Konsorsium Satu Peta, yakni Sulawesi Community Foundation atau SCF, Relawan untuk Orang dan Alam atau ROA, dan Yayasan Alumni Kehutanan Unhas atau YAKU. Tujuan kegiatan ini adalah terbangunnya perencanaan tata guna lahan secara partisipatif dan kebijakan level desa yang menghasilkan peraturan desa atau perdes tentang PLUP dan sebagai dasar pemerintah desa agar lebih mengetahui potensi desanya dan membuat perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan di masa depan. Sulawesi Tengah adalah sebuah provinsi yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Provinsi seluas 61.841 km persegi ini memiliki 12 kabupaten dan 1 kota madya, 175 kelurahan, dan 1.842 desa. Untuk memiliki peta potensi wilayah yang jelas di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya pada wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso, yang bertujuan agar terbangun perencanaan tata guna lahan secara partisipatif dan kebijakan level desa atau perdes tentang Participatory Land Use Planning atau PLUP. Kegiatan ini terdapat dan tersebar pada 25 desa, yakni Kabupaten Sigi terdapat 16 desa yang tersebar pada 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palolo, Nokilalaki, Kulawi Selatan. Kabupaten Poso terdapat 9 desa yang tersebar pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Lore Peore dan Lore Utara.
Untuk menyukseskan rencana pemetaan wilayah ini, Konsorsium 1 Peta telah melakukan beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan pertama, melakukan pertemuan awal dengan para pihak Balai Besar TN Lorelindo, Balai Perhutanan Sosial, dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, beserta Kesatuan Pengelolaan Hutan, yakni KPH Sintuwo Maroso, KPH Dolago Tanggunung, dan KPH Kulawi, beserta konsultan Forest Program 3. Program ini berfokus kemudian bagaimana perencanaan di level desa itu akan menjadi basis dari semua program-program yang bisa menginternalisasi semua kebijakan-kebijakan di level kabupaten dan perencanaan di level kabupaten. Tidak hanya di level desa saja, tetapi ini bisa disinkronisasikan dengan program-program lain sehingga desa itu bisa merencanakan desanya menjadi lebih baik. Kegiatan ketiga adalah melakukan pertemuan kampung pertama. Dilaksanakan di 5 desa dengan melibatkan pemerintah desa dan tim pelaksana pemetaan desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Pada pertemuan kampung tersebut, Konsorsium 1 Peta melakukan kegiatan lapangan dengan 3 tim, yaitu 1. Tim survei pemetaan batas penggunaan lahan dan sebaran sumber daya desa yang dilakukan oleh TPPD dibantu tim Community Mapper, tracking pengambilan titik koordinat. 2. Tim fasilitator Participatory Rural Appraisal atau PRA, diskusi dan menemukan sumber daya apa saja yang ada di desa. Informasi EcoSoft yang melekat pada sumber daya. 3. Tim drone mengambil foto udara. Kita kemudian mendorong bagaimana tim desa kemudian membuat tim pelaksanaan pemetaan desa atau TP2D itu agar orang-orang yang kemudian dilibatkan oleh desa dapat bertanggung jawab atas hasil yang dipetakan tersebut. Desa membentuk tim pelaksana pemetaan desa yang berisikan perwakilan-perwakilan dari desa, baik dari tokoh masyarakat, orang-orang yang kemudian mengetahui banyak tentang desa, dan dikhususkan untuk kelompok perempuan. Perwakilan perempuan harus ada di antara tim pelaksana pemetaan desa. Perempuan ini kemudian diharapkan dapat menggali sejarah data informasi sejarah desa yang ada dalam transkrip, apakah itu dalam dokumen desa ataupun dari berbagai sumber literatur yang ada dalam desa. Tim pelaksana pemetaan desa itu kemudian dilatih untuk dikuatkan kapasitasnya dalam hal melakukan pemetaan desa. Kita melatih dia bagaimana menggunakan GPS, bagaimana kemudian menggambarkan wilayah desanya, terus bagaimana kemudian men-tracking dan segalanya untuk dalam teknis pemetaan. Nah, tim pelaksana pemetaan desa itu didampingi oleh tim Konsorsium 1 Peta atau yang kita sebut dengan Community Mapper. Community Mapper ini yang kemudian memfasilitasi, membantu tim pelaksana pemetaan desa yang isinya adalah semua masyarakat desa itu untuk melakukan pemetaan desanya sendiri. Tim pelaksana pemetaan desa kemudian melakukan survei boundary atau ground check untuk melihat bagaimana boundary desa, yang mana saja wilayah pengelolaan desa, sehingga data dari situ sangat besar kemungkinan akan berbeda dengan data BPS ataupun data batas dari Rupa Bumi Indonesia. Dari situ kemudian diregistrasi, dikompil antara hasil pemetaan tim pelaksana pemetaan desa dan hasil foto drone. Dari situlah kemudian kita bisa men-scale up bagaimana potret wajah desa tersebut dan segala sumber keterangan-keterangannya, yang mana ada lahan
jagung, yang mana masih berhutan, yang mana titik-titik sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan sumber daya alam lain yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Nah, hasil pertemuan kampung 1, tim fasilitator kemudian memperdalam dengan melakukan FGD di level dusun untuk memperkuat hasil dari pertemuan kampung pertama. Kegiatan kedua, pertemuan kecamatan yang dilaksanakan di Kecamatan Palolo dengan menghadirkan perwakilan pemerintah desa dan badan perwakilan desa dari 5 desa, yakni Desa Sigumpu, Desa Baku-Bakulu, Bobo, Bunga, Kapiroe. Pertemuan kampung kedua. Proses partisipatif dilakukan pada tingkat kampung untuk merencanakan pokok-pokok pemanfaatan dan penggunaan lahan yang ada di desa dengan melihat hasil basis foto udara yang diselaraskan dengan visi kampung. Pertemuan kampung ketiga, memfinalkan peta penggunaan lahan dan peraturan desa sebagai dasar hukum untuk mengikat perencanaan penggunaan lahan yang telah disepakati. Memahami kearifan lokal dan penataan ruang yang tepat dan sinkron antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci menuju pembangunan yang ramah dan berkelanjutan serta mensejahterakan.